Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini pemirsa. Sederet kabar panas memicu diskusi di meja makan hingga ruang digital, tidak hanya bicara soal angka dan peristiwa, tapi soal keselamatan nyawa di Teheran hingga harapan baru di lapangan hijau. Bersama kami di Sindo News 5, karena setiap berita adalah cerita kita semua. Inilah selengkapnya. Kita awali dari mancanegara dulu, pemirsa. Teheran sedang menari di atas api, gelombang protes masif merenggut 648 nyawa, mengubah jalanan kota jadi palagan yang mencekam. Manuver agresif aparat di lapangan memaksa dunia menahan napas, sementara internet yang padam total membuat komunikasi seolah terputus dari peradaban. Di tengah kepungan asap dan gas air mata, ratusan saudara-saudara kita, mayoritas mahasiswa, kini berjuang bertahan hidup di zona merah di sana. Ya pemirsa, kita menanti langkah tegas Kementerian Luar Negeri sejauh mana jaminan keamanan bagi mereka saat akses logistik dan finansial kian tercekik. Ini bukan sekedar diplomasi di atas kertas, tapi soal menjemput nyawa sebelum Teheran benar-benar terkunci pemirsa. Kita ke dalam negeri, saat mata dunia melirik cemas ke Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto justru melangkah mantap di tanah Kalimantan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir di IKN kemarin mengirimkan booster besar bagi stabilitas nasional. Beliau memastikan bahwa transisi pusat komando tidak boleh goyah sedikit pun, meski badai geopolitik global sedang menerpa hebat. Ibarat nahkoda yang memeriksa lambung kapal di tengah cuaca buruk, Presiden ingin memastikan bahwa setiap fondasi gedung pemerintahan di IKN sudah siap beroperasi penuh di tahun ini. Dampak nyatanya jelas, pesan ini membungkam keraguan investor dan memastikan pembangunan tetap melaju di jalur yang benar demi pemerataan ekonomi masa depan. Dari IKN kita ke Jakarta, lagi-lagi Jakarta kalah dalam duel melawan air. Hingga pagi tadi, hingga siang ini, bahkan hingga sore, seharian ini pemirsa, ribuan warga harus berjibaku dengan lumpur, sementara pintu air Manggarai terus menunjukkan status waspada. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, seharian ini Jakarta benar-benar sibuk dengan situasi seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini pemirsa. Banjir di mana-mana. Banjir kok sepertinya bukan lagi sekedar genangan rutin, melainkan pencuri waktu dan biaya yang melumpuhkan urat nadi logistik dari Merak hingga pelosok ibu kota. Dan akar masalahnya selalu sama. Sinkronisasi drainase yang kedodoran menghalau curah hujan ekstrim awal tahun. Efek domino ini langsung memukul dompet kita. Distribusi pangan terhambat, harga komoditas melonjak, produktivitas warga terbuang sia-sia di tengah kemacetan yang selalu mengular. Tidak banjir saja macet, apalagi banjir ya. Jakarta butuh solusi konkret, bukan sekedar perahu karet. Informasi berikutnya pemirsa dari Sumatera Barat. Jangan biarkan logika kalah oleh rasa putus asa. Misteri air dari lubang ajaib di Sumatera Barat akhirnya terbongkar melalui uji laboratorium yang mengejutkan. Alih-alih menyembuhkan, air tersebut justru membawa ancaman bakteri Escherichia coli atau E. coli dan logam berat yang siap merusak organ tubuh siapapun yang meminumnya. Hasil lab pemirsa menjadi tamparan keras bagi mitos yang sudah kadung viral duluan di media sosial. Pemerintah daerah kini bergerak cepat menutup area tersebut untuk memutus rantai, tanda kutip, wisata mistis yang membahayakan nyawa kalau diminum ya, jangan sampai diminum. Ingat, kesehatan adalah investasi paling berharga pemirsa. Jadi jangan menukarnya dengan keyakinan tanpa dasar ilmiah yang berujung tragedi. Mana tahu rezeki beliau, rezeki dari Allah ya, rezeki. Ini bukan musibah, ini rezeki nih. Tapi jangan sampai sirik, jadinya nanti ini yang saya khawatir di masyarakat banyak ini bilang air dari Zam-Zam lah masuknya, tembus ke Mekah lah, bisa ngobatin penyakit lah. Itu sirik jadi nanti. Pada tua tanggung jawab tuh, kasih tahu masyarakat tuh. Kalau enggak dosanya dosa jariah nanti. Jadi gini, sejauh dari hasil labnya ini, air ini sebenarnya tidak boleh diminum karena kandungan bakterinya tinggi, kolinya tinggi ya Bu Kadis ya. Nah kalau bicara pH, TDS-nya bagus, pH-nya masih oke lah, 6,5 tuh ya. Dari FE-nya juga standar lah.
tapi bakterinya tinggi. Intinya kalau sekarang ini air nggak boleh diminum. Jadi menurut hasil kajian Badan Geologi dan dari Dinas Kesehatan, air ini mengandung bakteri yang cukup tinggi. Jadi kalau bisa tolong jangan diminum. Kalau dari sisi pH-nya 6,5 masih dalam batas standar, TDS-nya oke, Fe-nya oke, tapi bakterinya tinggi. Jadi ini ibaratnya seperti kayak air-air di Tangaiya seperti biasa, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dibuat sebuah pedoman buat masyarakat sekitar. Kondisi air ini juga tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang mistis. Ini proses alam yang biasa terjadi. Jadi air ini nggak ada juga hubungannya dengan bisa nyembuhin kesehatan, nggak ada. Dan juga minta tolong untuk sementara ini, tolong tetap dijaga jaraknya. Ya, jadi pemirsa jangan berharap kesembuhan dengan meminum air di lubang sinkhole ya. Tapi lebih baik berharap sepak bola Indonesia berprestasi. Apa hubungannya? Hubungannya dengan berita berikutnya nih pemirsa. John Hartman memberikan udara segar dari lapangan hijau. Sang arsitek yang membawa Kanada menembus panggung dunia resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Kedatangannya menjadi manuver cerdas PSSI, menyuntikkan disiplin tinggi dan taktik modern ke dalam raga skuad Garuda. Kenapa kita harus optimis? Hartman punya rekam jejak emas dalam mengubah tim non-unggulan menjadi kekuatan yang disegani. Publik ini menanti tangan dinginnya untuk memoles talenta lokal kita agar tidak hanya jago kandang tapi benar-benar mampu berbicara banyak di kancah internasional. Ini bukan lagi sekedar era Patrick Kluivert, bukan era Sinteyong, tapi era baru John Hartman dimulai. Saatnya Garuda terbang lebih tinggi. Understand, breathing the culture. So I've traveled with my wife, my daughter, my son. Dr. Milan have traveled with me to different countries to experience football, but the people. And I think this is a major part of the experience in Indonesia. To breathe with the fans, to understand what it really means to the people. And I think that's a starting point. You have to feel the fabric of the country. And on feeling it, you understand it. And from understanding it, you can now build the football culture internally, in the locker room. You know what to fight for. You know when to fight. You know how to bring the passion of the fans and connect it to the dressing room, to the players. I think that's been a huge part of moving from New Zealand, understanding Maori culture, understanding the gritty Canadian culture, and now coming to Indonesia and understanding what the Garuda Membra really is. I think that's going to be a huge part of what it will take to qualify this team for the World Cup in 2030. Being ready to really feel what the fans need, then connect everything together. Dan itulah pemirsa sejumlah kabar yang kami rangkum untuk Anda di malam ini. Mulai dari bara di Teheran hingga optimisme di lapangan hijau, semua mengingatkan kita untuk tetap waspada namun tetap punya harapan. Yudi Handoyo pamit undur diri pemirsa. Jangan sampai kita kendurkan optimis untuk Indonesia. Sampai jumpa.